Hai, datang lagi di ngobrol-ngobrol podcast. Podcast asik enggak alay. Iya. Oke kawan-kawan, jadi hari ini kita udah sama Debbie dan Reza. Saya sendiri adalah Witra. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan di era kehidupan kewajaran baru ya, atau bahasa Inggrisnya itu new normal gitu lah. New normal Without thinking. New normal without thinking. Jadi langkah seperti apa yang akan kita lakukan agar kita tetap produktif, tidak terlalu lama memendam diri di dalam ruangan ataupun dalam rumah gitu kan, sesuai dengan protokol kehidupan kewajaran baru. Kira-kira gimana nih menurut Bapak Reza dan Bapak Debbie? Kalau saya pribadi sih ya gimana caranya kita lebih produktif, otomatis saat ini yang lebih baik atau lebih bagus buat mengeluarkan ekspresi ataupun mengeluarkan pendapat. Kalau anak-anak milenial mah ya banyak apa sih namanya, banyak cara lah. Dengan ya salah satunya kita bisa dari dunia sosmed gitu loh, Instagram, YouTube, apa segala macam. Salah satunya kayak kita sekarang nih, ya mengeluarkan apa yang ada di dalam isi kepala atau ide-ide gimana baiknya untuk selanjutnya gitu. Oke. Selanjutnya untuk masa depan yang panjang. Kalau Debbie bagaimana nih? Mungkin langkahnya nggak berbeda ya. Tapi tergantung situasinya apa dulu nih, kita mau merancang apa dulu kan. Cuma COVID itu nggak menghambat langkah loh. Iya. Misalnya kalau dilihat-lihat dari beberapa apa sih, kayak misalnya Instagram, YouTube, orang dah beralih ke sana. Jualan pun udah beralih ke sana. Kan lagi marak-marak ini kopi susu botolan gitu kan. Kan bisa nambah juga, Nambah ada pemasukan peluang kerja lah ya, gitu kan. kan. Jadi nggak ada itu aja sih. Jadi intinya kita nggak bisa diam. Nggak bisa diam bukan berarti nggak bisa menghasilkan, ya nggak bro? Iya. Berarti kita harus tetap produktif meskipun keadaan tidak seperti sebelum COVID-19 lah ya. Yo itu Betul sekali. Ya itu ditambah di satu sisi sekarang kan semua proses berkehidupan serba daring ya. Sekolah secara daring, kuliah secara daring, bahkan wisudawan pun diwisuda secara daring gitu. Maka muncullah sarjana-sarjana daring gitu kan. Tetapi inilah realitas kehidupan hari ini yang harus kita harus kita terima, yang harus kita lalui, bahwa semakin teknologi berkembang, semakin pekerjaan yang biasanya kita lakukan secara tatap muka ataupun konvensional bisa dialihkan ke dalam bentuk teknologi jarak jauh kan, seperti itu. Mungkin saja besok kita bekerja, bahkan sekarang sudah secara daring kan, bekerja secara daring. Coba kita bayangkan aja gini lah, bagaimana berkembangnya zaman gitu kan. Mungkin pada hari ini kalau kita ketemu sama inye ataupun kakek-kakek di zaman dahulu kan, dia bertanya kepada kita pagi ini, mau kemana Witra? Mau ke Jakarta kek gitu kan. Oke. Pasti dia mengira saya akan berangkat ke Jakarta menghabiskan waktu seminggu ataupun lebih dengan menggunakan kapal gitu. Tetapi ketika saya berangkat jam 7, kemudian jam 1 siang sudah berada di Padang lagi, dia akan terkejut kan. Mana mungkin pada hari ini orang bisa bepergian seperti itu pada zaman beliau gitu. Nah pada hari ini itu bisa diwujudkan gitu kan. Kita bisa Jakarta Padang bolak-balik dalam 1 hari, bahkan bisa 4 kali sehari gitu. Iya benar. Cuman kalau saya pribadi untuk saat ini, mungkin kalau yang disampaikan oleh Bro Witra pasti ada efek baik dan efek negatifnya. Ya, nah untuk istilahnya institusi yang lebih berwenang untuk ya istilahnya
contohnya tadi buat anak sekolah sekarang Iya. udah harus menggunakan gadget nih, Iya. udah bisa via online. Nah, dari syarat-syaratnya kan siswa juga harus punya tablet ataupun handphone dan juga paket data ya. Iya, iya, itu. Nah, itu mungkin yang- nggak semua orang gitu, brother. Iya, ya, Nggak nggak semua orang juga yang bisa ngikutin yang kayak gitu. Nah, itu sih salah satunya PR besar ya, bisa jadi PR besar bagi kita semua lah ya. Atau ada nih dari rekan-rekan yang nonton, ada komunitas buat penggalangan dana yang kesana atau gimana. Mungkin itu lebih produktif lagi Iya, ya. lebih membantu kita kan. Bagaimana kita menjembatani. Saya baca berita juga itu seorang anak di daerah Sumbar kalau nggak salah ya. Sumbar. Karena gara-gara nggak punya gawai, jadi dia datang ke sekolah sendirian gitu. Dia sekolah tetap muka sama gurunya, tetap dengan protokol hidup kewajaran baru. Iya, benar. Jadi ya mana tahu kawan-kawan punya komunitas atau gerakan untuk memfasilitasi itu ya kan. Jadi adik-adik yang tidak bisa kuliah ataupun sekolah secara daring bisa terfasilitasi lah, selain dari bantuan pemerintah gitu kan. Nggak semua lini bisa di backup sama pemerintah gitu loh. Memang pemerintah kan banyak kekurangan juga. Iya, betul. Atau Justru daripada kita kritik-kritik terus ya kita isi aja terus gitu kan, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nanti baru kita protes pemerintahnya kan. Capek-capek bayar pajak aja kita. Iya, Protes protes nggak turun dalam juga, artian buat membangun lebih baik, Iya, membangun bukan lebih baik. protes berkuar-kuar sekedar apa sih namanya? Menghangatkan suasana aja. Jadi intinya sih kalau gue pribadi nih, Nah, Jakarta nih. jadi ke bawah-bawah brother. Iya. Ari. Ya ini Ari salah satu ini. Jadi Heeh. jadi kalau menurut saya pribadi, untuk kita milenial ada baiknya dan ada kalanya kita nggak harus selalu bersandar ke sistem pemerintahan. Iya. Lebih baiknya lagi kita lebih Mandiri. alangkah baiknya kita berdiri di kaki kita sendiri gitu. Iya. Karena kita terlalu banyak menuntut nanti. Nanti ujung-ujungnya kita kecewa gitu. Cukup dia saja yang membuat kita kecewa. survive diri Iya, bertahan seperti hidup. bertahan hidup. Jadi itulah zaman sekarang ini ya serba daring. Pekerjaan yang konvensional memang terganggu, itu pasti lah. Contohnya saya dan beberapa kawan-kawan yang biasanya jadi freelancer saat ini tidak bisa gitu kan, karena ya pengaruh ini tadi, COVID tadi. Tapi ya nggak apa-apa, setiap hal itu kan pasti ada hal lain yang menunggu gitu, yang lebih baik. Ya mungkin itu saja ya. Cukup hangat. Hangat. Yang penting Cukup kita hangat. harus produktif kita ya. Iya. apapun. Apapun. Ya, nantikan podcast kami selanjutnya membahas hal-hal yang tentunya menarik untuk kawan-kawan semua. Dadah. Kiss bye.